ditentukan oleh orang-orang Islam. Kalau kita orang berpendidikan, mana ada sejarah tentukan oleh orang-orang tertentu. Sejarah itu ada karena memang terbukti ada peninggalannya, ada seperti prasastinya, ada seperti arkeologinya, ada peninggalan-peninggalannya. Kau mengatakan Muhammad minum air apa? Minum air susu. Susu siapa diminum dia? Tentu yang diminum dia sehari-hari. Apakah dia sampai jenggotan minum susu juga? Yang diminum onta susu. Susu siapa diminum onta? Bagal. Aisyah, musuh-musuh Muhammad, minum siapa dia? Kan saya mengatakan tadi, air putih apa, air tawar apa yang mereka minum? Nggak ngerti juga pertanyaan saya. Lantas datang pertanyaan jawaban, minum susu mamanya. Gimana sih? Anda bisa sih sanggup diskusi sama saya apa tidak? Lalu Anda mengeluarkan suatu pertanyaan, apa bukti sejarah Quirinius mengeluarkan suatu dalil untuk membuktikan dia itu pergi sensus penduduk. Di dalam Alkitab tertulis Quirinius melakukan suatu sensus. Itu tertulis dalam Alkitab saya. Tentu sejarah itu juga disepakati oleh orang-orang Roma. Sebab Roma memang mereka itu menjajah daerah situ. Seluruh dunia maksudnya bukan berarti ada orang Cina di Tiongkok di sensus. Karena memang orang Roma saat itu menjajah, artinya orang pertama kali melakukan sensus di muka bumi ini. Jadi Anda ketika menjawab pertanyaan saya, air minum apa? Air minum susu, susu siapa diminum? Maka saya mengatakan Muhammad ini fiktif, Aisyah fiktif, Abu Bakar fiktif. Nggak ada kehidupan di sana, nggak ada sumber air, tapi bisa hidup, bisa berperang. Tapi ya tuh, apa yang mereka minum selama mereka hidup? Kau katakan Michael Hart, Muhammad tokoh pertama. Dikatakan situ, ingat mas, Michael Hart itu orang Yahudi. Tentu, kenapa Muhammad dibikin tokoh pertama? Kalau kita punya otak, di dunia ini siapa orang yang paling mayoritas di dunia ini? Kristen. Mayoritas di muka bumi adalah Kristen, bukan Islam. Maka kalau dikatakan Michael Hart nomor satu adalah Muhammad, tentu itu tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, sejarah, rumusan fisika. Di dunia ini pasti mereka belajar fisika. Belahan bumi mana yang tidak belajar fisika? Pasti ada Newton. Sebab Newton urutan yang nomor 2. Mungkin di Cina sana tidak menerima Islam, tapi mereka menerima ilmu fisika. Maka kalau dikatakan mana lebih utama urutannya, Newton atau Yesus, maka saya lebih condong Newton lebih pertama dibanding Yesus, terpengaruh. Itu memang logika. Tapi kalau dikatakan Muhammad lebih terpengaruh, enggak, itu impossible. Faktanya yang nomor satu di muka bumi ini adalah pengikut Yesus, bukan pengikut Muhammad. Kalau dibikin si Michael Hart, Yesus nomor satu, di bawahnya Newton, aku akan bentrok. Oh Michael Hart, sejak kapan Yesus lebih unggul dibandingkan Newton dalam sejarah sekarang? Sebab di muka bumi ini, baik di pedalaman India, yang orang Hindu, orang Cina, yang Buddha, mereka menolak Kristen. Mereka tidak mengenal Yesus. Maka yang terpengaruh adalah pendidikannya. Itu kalau kita berlogika. Kenapa Yesus dibikin urutan ketiga? Untuk menarik simpati orang Islam. Karena Islam gampang sekali dinaik-naikin. Tentu kalau dibikin nanti Muhammad urutan sekian, maka bentrok nanti Yahudi sama Palestina. Coba jawab dulu saya deh. Kenapa itu Muhammad minum air apa dulu? Jangan bilang nanti minum air susu lagi sama saya lagi.